Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahul. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat sedoyo nggih Bapak Ibu-ibu. Alhamdulillah kembali kita memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini tanggal berapa? 16 ya. Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharram. Masya Allah. Tanggal merah ya kalau di mungkin ada yang bertanya tanggal merah kok masuk ya. Yes. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberikan kemudahan ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita kembali hadir di madrasah yang kita cintai ini. Kembali kita sama-sama thalabul ilm, menuntut ilmu, nggih. Ya. Walaupun mungkin yang lain pada libur gitu ya. Kita tetap ya di sini nanti insya Allah tetap bisa libur ya. Libur kita kapan Bapak Ibu-ibu? Tanggal 30 nggih. Ya, akhir bulan. Ya. Bertepatan dengan mungkin cucunya atau anaknya yang libur juga nggih. Oke, kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso. Bu Andi Endang ada? Izin. Bu Astuti belum. Bu Bekti Rianti hadirah. Bu Devi hadirah. Bu Dwi Yuliarti hadirah. Bu Erni Maija hadirah. Bu Eti Puji hadir. Bu Etika belum. Bu Handayani hadir. Pak Harsono siapa? Bu Heni Yuniarti hadirah. Bu Hikmas Tuti hadirah. Bu Lis Ismiati. Tapi Pak Harsono sudah di rumah apa masih di rumah sakit? Pak Harsono di rumah yang babakan dalam Selatri dekat pabrik rokok Sampurna. Oh, Sampurna apa nggih? Sampurna. Iya, iya. Bu Mei Nur Hayati izin. Pak Muntorik hadir nggih. Bu Musinem ada? Bu Musinem belum. Bu Nini hadirah. Bu Ningrum ada? Bu Ningrum belum. Pak Pujiarto hadir. Bu Rasmini hadir. Bu Retni Astuti izin. Pak Rohadi hadir. Bu Rohani hadirah. Bu Rosida belum. Bu Salbia. Bu Rosida izin. Bu Siti Khotijah belum. Bu Nur Rahayatun hadirah. Bu Siti Nuryati hadirah. Bu Siti Rahayu sakit, syafahullah. Bu Siti Sugianti
Bu Siti Sarifah hadirah. Bu Siti Suriah hadirah. Bu Sri Sugiyarti. Bu Sri Sugiyarti wonten? Belum. Bu Subekti Laraning Tias hadirah. Pak Sugeng hadir nggih. Pak Sukihartoyo hadir. Pak Suharjo belum. Bu Sukarni hadirah. Bu Sumarsi mana? Pak Suparman hadir. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati, Bu Wigati Ningsih hadirah. Bu Wiji Astuti hadirah. Bu Yulianti izin. Nggih. Sampun sedaya niki? Nggih. Sampun nggih? Sampijet. Ya. Bapak Ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di sekitar sekitar mana, Pak? Ini ada uang di sini dari kemarin, ada mungkin yang merasa kehilangan ini ya. Semoga Ibu. Kita masih di sekitar bab yang ketiga ya. Barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya maka pasti ya masuk surga tanpa hisab ya, tanpa azab. Terakhir kita sampai pada kandungan yang ke-8 ya. Ya, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan ya. Dan kemarin kita jelaskan juga siapa itu mereka para sahabat ya, yaitu orang-orang yang hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi ya. Kemudian meninggal dalam keadaan mukmin, beriman ya. Dan para sahabat ini adalah generasi terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan sahabat mereka adalah orang-orang yang di dalam Al-Qur'an Allah langsung memuji mereka kan gitu nggih. Kemarin kita sebutkan umpamanya di dalam surat Al-Bayyinah ya, di akhir surat Al-Bayyinah itu disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an ya. Allah ridho kepada mereka. Ini bukan perkara yang kecil ya. Jadi Allah meridhoi mereka ya. Ridho ini nanti kalau kita berbicara ridho Allah ini kenikmatan yang begitu besar, bahkan nanti penghuni surga pun setelah mereka masuk ke dalam surga pun nanti dikabarkan kepada mereka atau tambahan kenikmatan kepada mereka adalah Allah ridho kepada mereka. Ya sudah, nggak ada kesulitan lagi, tidak ada alias orang sudah kalau diridhoi oleh Allah ya kehidupannya adalah kenikmatan dan seterusnya ya. Waradu'an, dan mereka para sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya, alias ketika di surga atau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, mereka kemudian ridho alias merasa cukup ya. Ya, kalau orang di dalam surga itu kenikmatannya adalah kenikmatan yang nggak ada batasnya, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia ya. Bahkan nanti di dalam hadis disebutkan gambaran tentang surga itu adalah mala ainun ra'at, nggak pernah dilihat oleh seseorang ya,
mala ainun ra'at wala udhunun samiat. Jadi kenikmatannya itu enggak pernah didengar sebelumnya di dunia. Wala khatara ala qalbin bahkan. Terdetik saja, tersirat saja, terbayang saja tidak di dalam diri seseorang gitu ya. Kenikmatan surga saking apa? Nikmatnya saking besarnya ya. Nggak ada batasnya gitu ya. Orang hidup kekal di dalamnya. Khalidina fiha abada ya. Orang ketika sudah masuk surga sudah nggak keluar lagi ya. Terus yang didapatkan adalah kenikmatan, nggak ada perkataan yang sia-sia. Nanti kalau sifat-sifat surga sangat banyak sekali, Bapak Ibu ya. Penting sebetulnya kita sering atau membaca ayat-ayat berkaitan dengan surga, tafsirnya, bangunan-bangunan surga itu terbuat dari apa, ya, makanan-makanan yang ada di dalamnya. Nanti juga digambarkan atau diterangkan apa, ada apa namanya di dalam surat Al-Ghasyiyah itu umpamanya disebutkan ya, apa namanya, permadani-permadani yang dihamparkan, ya, ranjang-ranjang yang tinggi, kemudian minuman-minuman yang gelas-gelas yang apa namanya tersegel gitu ya, alias belum ada yang meminum darinya, mengalir di bawahnya sungai-sungai ya, ada sungai ya, sungai khamar, sungai susu, sungai asal. Asal itu artinya madu dan seterusnya. Jadi sebetulnya Allah juga sebutkan itu ya di dalam Al-Qur'an, nanti di dalam hadis. Itu ketika kita membaca itu sebetulnya dorongan gitu ya. Motivasi. Nah, betul sekali. Atau disebutnya bahasa atau para ulama menyebutnya adalah targhib ya. Targhib itu artinya motivasi ya. Dan di dalam Al-Qur'an dan hadis nanti juga ada, ya khususnya Al-Qur'an ya. Jadi metode atau istilahnya cara Allah mendorong hamba itu untuk beramal soleh ya, kemudian takut berbuat maksiat, adalah diantaranya adalah metode ini, targhib ya, alias apa, motivasi ya. Pakai F apa V sih ya? Bener nih F. V. Oh ya, V berarti. Motivasi gini ya, betul ya. Wadanannya guru bahasa Indonesia. Ya. Targhib itu motivasi ya, dorongan. Ya diantaranya dengan tadi dijanjikan surga ya. Dan ketika Allah menjanjikan sesuatu, apakah mungkin Allah mengingkari janjinya? Tidak mungkin. Allah itu pasti akan apa? Menepati janjinya ya. Atau yang kedua adalah metode pernah saya kita bahas ya. Ada targhib, ada tartili. Ya, keingatannya belajar Al-Quran terus, jadinya tartili terus. Sudah selesai tartili. Hampir selesai. Iya, iya, mirip dalam artian huruf pertamanya T. Ada T A R ya, targhib, tarhib itu artinya mengancam gitu ya, ancaman. Maksudnya apa? Yaitu memberikan ancaman bagi mereka orang-orang yang umpamanya berbuat syirik, berbuat zalim. Kesyirikan juga termasuk kezaliman bahkan yang paling besar kan gitu nggih. Orang umpamanya durhaka kepada orang tua, nanti ada ancaman ya, uququl walidain. Maka seimbang ya antara apa namanya, ada dorongan motivasi dengan
dengan surga, pahala, ya, yang berlipat, termasuk juga adalah adanya apa? Ancaman orang yang bermaksiat, orang yang apa namanya tidak mau taat, ya. Ini ada ancaman. Ya, termasuk motivasi ini juga apa yang kita ada sekarang di dalamnya, yaitu di waktu-waktu yang baik, yang spesial, ya. Mulia. Masuk bulan Muharram, ya. Benar ya, sekarang Muharram ya. Apa ada yang Muharramnya besok? Ada Ada ya. Pak Torik. Ya. Tapi semalam kayaknya sudah rame ya. Iya, betul. Dalam rangka menyambut sekarang. Ya, jadi bulan Muharram ini juga adalah termasuk bulan yang mulia, ya, dari 4 bulan yang mulia. Dimulai dari bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, dan Muharram. Terus satunya lagi adalah bulan Rajab. Ini disebutnya adalah min ashhuril hurum, ya. Bulan-bulan yang mulia, haram, yaitu yang mulia, alias amal-amal itu nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya ini juga ini targhib, ya. Targhib itu artinya tadi motivasi, dorongan. Allah memilih di antara waktu-waktu yang ada dari dalam 1 tahun itu ada bulan-bulan yang mulia, ya. Termasuk ya bulan penuh rahmat, penuh ampunan, ya, adalah bulan Ramadan. Siapa yang memilih itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu-ibu, itu sebetulnya nanti ada kaitannya dengan keimanan seorang hamba terhadap rububiyah, ya. Rob artinya apa? Rob Tuhan, atau nanti dikembalikan ke maknanya Rob itu artinya yang mengatur. Makna Rob itu juga artinya Allah yang mencipta, mengatur, memberi rizki, menentukan apa yang terjadi semua di alam semesta. Itu enggak terlepas dari apa? Kuasa Allah yang mengatur, ya. Maka kita meyakini juga bahwasanya Allah juga yang menentukan bahwasanya bulan Muharram ini menjadi bulan yang mulia. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menentukan itu. Karena Allah itu ya tadi mengatur. Ya, keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah itu yang mengatur, menciptakan, inilah berkaitan dengan nanti istilahnya tauhidnya adalah apa? Tauhid rububiyah, ya. Pernah mendengar ya Bapak Ibu ya? Tauhid rububiyah. Alias tadi meyakini bahwasanya Allah itu yang mengatur, menciptakan, ya, memberi rizki dan semuanya, ya, itu kaitan dengan rububiyah. Maka sama juga Allah sendiri yang kemudian menetapkan bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, ya. Bahkan nanti di dalam hadis disebutkan Muharram itu disebutnya adalah syahrullah. Kenapa? Syahrullah al-Muharram, ya. Nanti di dalam hadisnya syahrullah, ya. Syahrullah. Bulannya Allah. Bulannya Allah. Jadi disandarkan bulan Muharram ini dengan Allah, bulannya Allah. Maknanya apa? Maknanya adalah bulan ini adalah bulan yang mulia, ya. Seperti umpamanya kata-kata Baitullah. Apa maksudnya Baitullah? Iya, rumah Allah. Tapi yang dimaksud Baitullah itu di mana? Ka'bah. Betul? Ka'bah. Maka Ka'bah ini menjadi sesuatu yang mulia karena memang tadi dinisbatkan bait, rumah, maksudnya rumah itu adalah Ka'bah itu sendiri, dengan kata-kata Allah Baitullah, maka itu menjadi tempat yang mulia. Atau umpamanya contoh yang lain apa? Jadi di dalam surat ada istilah naqatullah.
Naqatullah itu surat Asy-Syams ya. Nakoh itu adalah unta betina. Maksudnya adalah mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Soleh ya. Ketika diberi oleh Allah mukjizat berupa onta jenisnya betina ya. Setiap harinya atau nanti sehari onta itu minum, sehari lagi nanti onta itu diambil susunya, diperah susunya ya. Maka di situ kata-katanya adalah naqatullah, sama ya. Dinisbatkan kata-kata nakoh itu artinya onta tadi ya. Onta jenisnya betina, naqatullah, ontanya Allah. Alias ini hewan adalah mukjizat ya, pemberian dari Allah kepada Nabi Saleh alaihissalam ya. Jangan disembelih, jangan dihalang-halangi kalau onta itu lagi mau minum atau mau makan, alias dijaga gitu ya. Tapi bukannya dijaga, bukannya dirawat gitu ya. Bahkan malahan di ontanya itu disembelih ya. Disembelih Pak, tidak hanya dibiarkan, malah jadi menantang gitu. Kaumnya Nabi Soleh itu menantang gitu ya. Kalau ini betul-betul mukjizat ya, maka ya sembelih, maka maksudnya untuk membuktikan ini, kalau betul-betul saya ingin tahu kalau ini saya potong gimana, apakah akan turun azab atau tidak kan gitu. Itu saking apa namanya ya durhakanya kaumnya Nabi Soleh kan gitu. Maka apa yang terjadi setelah disembelih itu di dalam surat Asy-Syams, fa'aqaruha, kaumnya itu malahan menyembelih onta itu. Yang terjadi apa? Fadamdama alaihim rabbuhum, Allah hancurkan semuanya, gak ada yang tersisa. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, jadi nggak ada yang selamat. Ini ya ibrahnya juga ya, orang yang berani atau kaum yang berani bermaksiat gitu ya kepada nabinya ya. Maka sama ini di dalam istilah apa namanya Syahrul Muharram adalah disebutnya Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alhamdulillah kita sudah ada di dalamnya, termasuk juga nanti ada sunnah ya, puasa puasa 10 ya. Ya boleh tanggal 10-nya atau dari tanggal 9-nya ya. Tanggal 9, 10, 11 3 hari juga boleh ya. Atau mau tanggal 10-nya saja juga boleh ya. Tanggal 10 berarti hari apa kalau sekarang Muharramnya? Ada ya. Rebo Kamis 24 25 apa ya? Rebo Kamis? Kamis Jumat. Kamis Jumat nggih. Jumat. Kamis Jumat atau ya? Kamisnya? Kamis tanggal 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, Kamisnya nggih. Kamis tanggal 10. Ya, tanggal 25. Ini ada puasa apa namanya? Muharram, Asyura ya. Asyura Muharram ya, 10 Muharram. 25 ya, benar nggih? Ya, bisa tanggal mulai dari hari Rabunya ya, Rabu, Kamis, Jumat itu boleh. Dan nanti memang sejarahnya 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan siapa? Nabi Musa. Bani Israel dari Fir'aun ya. Itu juga terjadinya di hari itu. Dan sempat kita bahas gitu ya, bahwasanya ya agama Nabi, para Nabi itu ya sama satu. Makanya ketika Nabi itu datang ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi Madinah kok puasa di hari 10 Muharram itu, maka Nabi mengatakan
ya kita berpuasa juga karena kita ya itu lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam kan gitu. Karena tadi ya para nabi itu bersaudara semua. Ya. Nah, di poin yang ke-8 ini nanti malah jauh-jauh ya. Di poin yang ke-8 memang disebutkan gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Jadi pujian dari Allah ya, keutamaan para sahabat, mereka generasi terbaik itu memang terbukti dalam artian mereka meraih itu bukan dengan cara ya santai-santai atau kemudian malas-malas, tidak. Tapi mereka tunjukkan dengan apa? Semangat mereka di dalam beramal ya. Ini sesuai dengan apa namanya? Apa yang pernah kita baca di dalam hadis kan gitu ya. Ketika Nabi menjelaskan akan ada apa 70.000 orang kan gitu nggih yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tuh kemudian para sahabat mereka apa? Saling bertanya-tanya, siapakah atau sifatnya seperti apa mereka kan gitu. Itu menunjukkan akan apa? Mereka kemudian ingin mengetahui ya sifat-sifat 70.000 orang itu dengan harapan mereka bisa beramal seperti sifat-sifat itu kan gitu ya. Ini disebutkan ketika Nabi kemudian masuk ke dalam rumah tanpa menyebutkan ciri-cirinya, para sahabat itu saling apa? Saling bertanya, kira-kira siapa sih 70.000 orang itu kan gitu. Mungkin ada yang menyebutkan adalah orang yang dari awal lahir dia muslim kan gitu sampai meninggal. Ada yang berpendapat itu. Terus ada yang kemudian saling apa? Saling bertanya-tanya. Ini menunjukkan apa namanya? Semangatnya gitu nggih. Para sahabat di dalam berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Jelas niki nggih poin ke-8. Ya. Dan termasuk faedahnya Bapak Ibu-ibu, ketika Allah memuji seseorang, memuji golongan di dalam Al-Qur'an, itu hikmahnya, pelajarannya adalah kita juga apa? Yang pertama ada dua sebetulnya pelajaran. Yang pertama adalah kita mencintai orang-orang yang Allah puji, ya. Jadi kita juga mencintai para sahabat, ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya banyak disebutkan orang-orang soleh kan di dalam Al-Qur'an, ya. Para nabi, ya. Termasuk juga orang-orang soleh, ya. Ali Imran, keluarganya Imran, ya. Dan yang lainnya itu kita kenapa Allah ceritakan, kenapa Allah puji itu karena ada tujuannya supaya kita umatnya Nabi Muhammad kemudian tadi bisa mengikuti jejak baik mereka, ya. Termasuk juga adalah ketika Allah memuji para sahabat itu ya supaya kita meniru apa? Bagaimana sahabat bersemangat nggih dalam beramal soleh kan gitu nggih. Ya. Jadi memang kehidupan dunia itu adalah ya tempat kita beramal, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini bukan hadis ya. Apa namanya? Ungkapan gitu ya, hikmah ya, kata mutiara. Bahwasanya dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Kita ya di dunia ini tempat kita beramal, bukan kita memetik hasilnya. Memetik hasilnya itu nanti di akhirat. Kita bercapek-capek ya di dunia ini. Makanya kalau libur kok tetap masuk ya. Tanggal ya semoga ini menjadi apa namanya usaha kita nggih. Dalam artian ya bukan berarti nggak boleh liburan, nggak boleh istirahat, bukan itu. Tetapi maksudnya adalah bagaimana kita itu ya memanfaatkan ya setiap waktu yang kita miliki adalah
untuk kita nanti memetik hasilnya di akhir. Termasuk adalah hal-hal yang utama, amalan yang utama adalah menuntut ilmu. Ini ya nasihat untuk saya pribadi dan bapak-bapak ibu semuanya ya. Jadi kita hidup itu memang untuk ya susah-susah sekarang, beribadah, beramal, dan harapannya kita nanti memetik hasilnya nanti adalah di akhir. Karena kalau sesuatu yang didapatkan di dunia itu kan sifatnya ya sementara, walaupun nikmat itu juga sementara, ya. Beda dengan nanti balasan yang hakiki itu di akhirat. Walaupun memang amal itu juga ada efeknya. Dalam artian orang berbuat amal kebaikan itu ada manfaatnya di dunia. Ya. Seperti orang umpamanya zikir, menjalankan sholat itu memang mendatangkan apa? Ketenangan batin, ya, kedamaian. Itu iya di dunia. Tetapi itu bukan kemudian balasan yang sempurna nanti, karena balasan sempurnanya nanti apa di akhir. Maka alhamdulillah kita mendapatkan manfaat-manfaat dari amal ibadah di dunia, tetapi juga kita ingin mendapatkan balasan yang sempurna nanti adalah di akhir. Dan itulah yang sebetulnya mendorong kita Bapak Ibu untuk apa namanya, kita yakin gitu nggih, beramal dengan sungguh ya ini. Mentalnya para sahabat itu memang karena dasarnya adalah keimanan yang kuat dulu, ya. Yakin akan keimanan surga, neraka. Ini sebetulnya tadi mendorong orang untuk serius di dalam beramal dan takut di dalam melakukan kemaksiatan. Lanjut ya, poin yang ke-9. Ya, poin yang ke-9 ini kita lanjutkan Bapak Ibu. Keistimewaan umat Islam, ya. Jadi umat Islam ini maksudnya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Apa yang menjadi keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, yaitu tidak hanya dengan jumlahnya yang banyak, tetapi kualitasnya juga. Ini disebutkan dengan apa? Kuantitas berarti apa? Jumlahnya yang banyak, ya, dan kualitasnya juga lebih baik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kok bisa atau dari mana kemudian pelajaran ini diambil? Di dalam hadis tentunya yang sudah kita bahas, ya. Ini hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Ini berarti hadis yang mana? Uridat alayyal umam, halaman 13 itu ya Bapak Ibu. Itu kan Nabi menceritakan kondisi nanti di akhirat, ya. Ketika orang-orang itu dikumpulkan dari zamannya Nabi Adam sampai orang yang terakhir, ya. Dan nanti di dalam hadis ini juga dijelaskan. Jadi kumpulnya itu enggak semuanya ngumpul, semuanya tidak. Tetapi nanti dikelompokkan bersama para nabi-nabi mereka. Taunya dari mana? Ya dari hadis. Ini kan perkara yang gaib kan ya, belum terjadi, ya. Dan tentunya dari mana Nabi tahu akan hal ini? Ya tentunya dari wahyu, ya. Itu kan disebutkan, dipertunjukkan kepadaku umat, nih ya. Maka Nabi melihat apa? Seperti kumpulan awan gitu ya, yang hitam gitu ya. Itu maksudnya di situ adalah kumpulan orang-orang yang begitu banyak kan gitu. Ya, nanti di dalam hadis ini disebutkan. Yang pertama ketika melihat itu Nabi mengira itu umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena jumlahnya banyak. Tapi dikatakan itu bukan umatmu kata malaikat itu, ya. Tapi itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi kemudian ditampakkan lagi jadi sama, ya. Sekumpulan orang yang jumlahnya lebih banyak, ya.
dan dikatakan itulah umatmu, ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat itu mendapatkan kemuliaan, ya. Di antaranya adalah dengan banyaknya pengikut. Dengan banyaknya pengikut. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi yang terakhir, tetapi Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, kan gitu, nggih. Di antara nabi-nabi yang lain, maka di antara keutamanya adalah tadi diberikan keutamaan memiliki pengikut yang jumlahnya banyak. Ketika Nabi melihat itu kan Nabi itu kemudian menjadi senang gitu ya. Oh, ternyata umatku itu banyak. Maka dari situlah, dari hadis itu, ya, penulis buku ini kemudian mengambil pelajaran gitu ya. Umatnya Nabi Muhammad, umat Muslim itu punya keutamaan diantaranya dari segi jumlah. Ya, ini dikatakan amal kami ya fali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a sawadan 'aziman. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat sawad itu yang berwarna hitam yang besar, kan gitu. Maksudnya kumpulan manusia. Ya. Ya, kumpulan manusia itu dengan warna hitam itu, ya, saking besarnya, kan gitu ya. A'zam minas sawadil ladzi kana Musa alaihi, lebih besar dari kumpulan yang itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya nanti juga disebutkan di sini keutamaannya siapa pengikutnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu termasuk juga Nabi yang punya pengikut yang banyak. Walaupun nanti juga dijelaskan di dalam hadis yang sudah kita baca ini, ada juga Nabi yang nanti datang pada hari kiamat itu hanya membawa pengikut berapa? 3 orang ada, ya. Ada yang 2 orang pengikutnya Nabi loh, ya. Seorang Nabi pengikutnya hanya 3 orang, 2 orang, 1 orang, bahkan ada yang Nabi datang sendirian, orang duwe pengikut. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kemudian menunjukkan berarti ini Nabi ini gagal di dalam dakwanya, bukan. Ya. Kayak sekali lagi yang namanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap mulia. Nabi itu telah menyampaikan, ya, mengajak umatnya, ya. Walaupun kemudian tidak ada yang mengikuti. Namun Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberikan keutamaan, ya, alias kemudian pengikutnya juga banyak. Makanya nanti juga ada pelajaran dari antara banyak sedikit itu juga kita tidak boleh istilahnya kemudian orang merasa berbangga dengan jumlah, itu juga tidak boleh, ya. Pokoknya jumlah kami banyak, kan gitu ya, pasti kami kuat, kami akan menang. Belum tentu, ya. Dalam artian jumlah yang banyak itu pun nanti jangan kemudian menjadikan orang sombong dan seterusnya, ya. Nanti di dalam buktinya nyatanya nanti di peperangan, ada peperangan di mana kaum muslimin jumlahnya banyak, kan gitu ya, sehingga merasa bahwa kami jumlah sedikit aja menang, apalagi jumlah kami banyak di perang Hunain nanti, ya. Allah tunjukkan di awal itu kocar kacir, ya, karena tadi ada ada, ya, berlebihan tadi, ya. Namun kembali lagi berkaitan dengan jumlah banyaknya pengikutnya Nabi Muhammad SAW, ini juga keutamaan, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Termasuk tidak hanya dari segi jumlah, tetapi dari segi kualitasnya, ya. Dari mana kok kita mengetahui umat Nabi Muhammad itu juga kualitasnya itu melebihi umat-umat yang terdahulu? Adalah tadi
dengan Nabi menyebutkan dari golongan umatku itu ada 70.000 tadi orang yang spesial, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, 70.000 ya. Dan nanti di dalam hadis yang lain disebutkan sebetulnya enggak hanya 70.000 itu saja mentok gitu ya, jumlah itu enggak, tetapi dari setiap 1.000 dari 70.000 itu dilipat gandakan lagi menjadi 70.000 lagi. Itu nanti ada hadisnya, sahih juga. Kemudian nanti ada tambahan lagi, Allah juga mengambil dari apa yang jadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tangkupan gitu ya. Istilahnya tangannya Allah Subhanahu wa taala itu juga ada. Jadi memang jumlahnya nanti memang banyak. Dan ini ya tadi menunjukkan akan apa? Kualitas ya. Kualitas umatnya Nabi Muhammad. Ini dari mana? Ini dari hadis tadi juga sama ya. Ini disebutkan fali anna ma'hum haula, karena di antara umatnya Nabi Muhammad tadi ada apa? Orang-orang yang betul-betul mereka adalah orang-orang yang bertawakal ya. Yaitu apa? La yastarqun, tidak minta untuk diruqyah, tidak apa? Layak tahun, tidak minta untuk diobati dengan besi panas, wala yatatayyarun, dan tidak juga bertatoyur ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi inilah yang menunjukkan apa? Kualitas ya. Enggak hanya kuantitas tapi kualitasnya umatnya Nabi Muhammad itu ada di antara umat Nabi Muhammad 70.000 dan ditambah ya, itu adalah orang-orang yang bagaimana memiliki sifat apa? Tawakal ya, orang memasrahkan, bergantung, menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan ya, ketakwaan dan kemuliaan ya. Jadi tawakal itu memang yang seperti sempat kita sampaikan ya, itu adalah nisfuddin ya, setengah dari agama kita ya, isinya adalah tawakal. Karena memang semua amal sebetulnya, segala amal ibadah dan yang lainnya itu juga seyogyanya orang apa? Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan untuk beramal, melakukan usaha, ikhtiar, tetapi adapun hasilnya itu apa? Digantungkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tawakal ya. Bergantung kepada Allah dengan dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Karena ikhtiar dan usaha itu perintah juga dari Allah ya. Faqul i'malu ya. Beramalah gitu ya. Nanti juga di dalam hadis disebutkan i'malu, berbuatlah, berikhtiarlah. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu, karena sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Jadi memang kita itu dituntut untuk beramal, berusaha, dengan kemudian memasrahkan seluruh amal kita, usaha kita itu kepada Allah, bukan bergantung kepada diri kita. Karena kalau bergantung kepada diri, kepada makhluk gitu ya, ya makhluk itu kan lemah ya. Kadang tidak menepati janji, ingkar janji dan seterusnya. Maka ini sudah menjadi ajaran di dalam agama kita, syariat kita adalah tadi bertawakal, menyerahkan seluruh perbuatan, aktivitas kepada Allah dengan kita berusaha semaksimal. Itulah ajaran syariat. Jadi tidak bertentangan nggih, Bapak Ibu. Yang namanya tawakal itu ya memang juga dituntut orang untuk berusaha dengan maksimal. Dan nanti manfaatnya banyak sekali ya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi ya.
bertawakal kepada Allah, Allah akan apa? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan apa? Rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah, Allah akan jadikan apa? Min amrihi yusra, urusannya semuanya apa? Mudah dan seterusnya. Banyak sekali nanti Bapak Ibu bisa dapatkan kata-kata tawakal di dalam Al-Qur'an itu berulang-ulang kali disebutkan. Dan punya manfaat masing-masing, ada ininya semuanya, ya. Jadi nggak ada istilah apa namanya, ya itu tadi memang dikatakan itu nisfuddin, setengah agama, karena memang mencakup seluruh, hampir seluruh apa aktivitas seseorang hamba, ya dasarnya adalah tawakal. Beribadah pun juga sama, ya. Saya datang ke madrasah, saya berusaha kan ikhtiar gitu, nggih, melawan hawa nafsu, ya. Karena hawa nafsu kan pinginnya ya pray kan gitu ya, santai-santai kan itu ya semuanya lah gitu ya. Jadi kalau mau berangkat lihat pada pray gitu nih. Tapi ya itu, kita bagaimana kemudian memaksakan hawa nafsu kita, apa maksudnya meredam, ya, melawan hawa nafsu, ya, untuk kita tadi meraih ridho Allah. Harapannya adalah tadi kita mendapatkan banyak keutamaan, dan kita tadi pasrahkan, ya, saya bisa beramal ini ya juga karena apa? Karena Allah Subhanahu, Allah yang memberikan taufik, Allah yang memudahkan dan seterusnya, ya. Jadi itulah yang kemudian nanti insya Allah menjadikan orang itu tidak merasa, oh saya punya ilmu nih, ya, ini saya sudah belajar nih, gitu ya. Karena yang itu ya menjadikan orang merasa sombong tadi, ya, merasa lebih dari orang lain dan menyepelekan orang lain. Itu kadang-kadang karena memang bergantungnya bukan kepada Allah tetapi kepada diri sendiri. Oh saya pintar nih, saya dapat ilmu karena kepintaran saya, karena usaha saya. Bukan, semuanya itu adalah karunia dari Allah. Jelas niki Bapak Ibu-ibu, poin ke-9. Ada yang mau disampaikan? Monggo. Keistimewaan umat Islam dengan apa? Kualitas dan kuantitas. Nggih, monggo. Itu loh tadi, walaupun ini apa ya, tidak langsung materi yang kita sampaikan, tapi tadi disinggung tentang bulan Muharram, di mana bisa sudah berfirman bahwa di dalam surat At-Taubah 36 bahwa ada 4 bulan yang memang haram lah, bulan mulia. Nah itu saya baca di ayat itu, itu kok enggak, apa saya yang kurang paham ya? Tidak disebutkan bahwa bulan yang tadi itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Secara apa istilah ini enggak disebutkan gitu, atau gimana kan? Nah itu adanya di mana itu? Yang 4 bulan itu? At-Taubah berapa Pak? 36 apa ya? Wa min ayatihi. Wa min ayatihi. Inna iddatash syuhuri indallah, ya, inna iddatash syuhuri indallah itsna asyara syahron. Ya, nanti disebutkan ayat 36, ya. Ini At-Taubah ayat 36, Bapak Ibu bisa melihat di situ memang disebutkan apa namanya? Bilangan bulan itu 12, ya. Wa minha arba'atun hurum. Allah menyebutkan dari 12 itu ada 4 bulan yang haram, ya. Dari mana taunya 4 bulan itu kok tadi disebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Itu memang nanti di dalam tafsirnya juga disebutkan. Jadi tafsir itu kan apa namanya? Ini nanti dijelaskan di dalam hadis, ya. Di dalam hadis itu nanti disebutkan bulan-bulan itu, ya. Jadi istilahnya tafsirnya itu dari 4 bulan itu adalah di dalam hadis, ya. Nanti ada istilah warojabun mudor. Warojabun mudor. Ini
Di dalam hadisnya ya, secara jelas Nabi menyebutkan ya, salah dari empat ya. Ya. Nabi mengatakan salah satun mutawaliyat. 3 dari 4 bulan itu ada 3 bulan yang dia bersambung ya, yaitu tadi bulan. Nah, maka kemudian disebutkan oleh Nabi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nabi kemudian mengatakan wa Rajabun Mudhar ya. Adapun bulan Rajab itu bulannya kaum Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu antara bulan Jumada Ats-Tsani atau Jumadal Akhirah wa Sya'ban. Inilah keterangan di dalam hadis. Jadi memang tidak disebutkan langsung di dalam ayat itu, tetapi keterangannya 4 bulan itu di dalam hadis. Okay. Ya, mungkin sedikit ya, bagaimana umat Nabi Muhammad walaupun memang umurnya lebih pendek ya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, tetapi memang kita punya kesempatan, dalam artian ada momen-momen yang itu Allah berikan keistimewaan ketika beribadah di momen-momen itu, punya pahala-pahala yang berlipat ya, termasuk juga dengan adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian kemarin kita di bulan Dzulhijjah itu ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu amal-amal di siang harinya itu adalah min afdhali ayyamid dunya ya. Jadi bagaimana walaupun kita itu umat yang terakhir, tetapi Allah berikan banyak keutamaan ya, ibadah-ibadah banyak yang kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, ini adalah keutamaan sebenarnya, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada khususnya umatnya Nabi Muhammad, dan banyak keistimewaan yang lain ya. Ya, ini kewajiban kita untuk banyak bersyukur ya, tentunya dengan kita ya tadi mentaati Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan keimanan yang benar ya, yang mendorong kita untuk bersemangat di dalam melakukan amal ibadah sampai kapan ya, sampai ajal menjemput. Maka kita terus banyak berdoa juga kepada Allah. Kita diminta istiqomah kan gitu nggih. Ilmu yang bermanfaat ya. Rizki yang wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima. Ya tadi, banyak berdoa, kita berusaha, harapannya kita ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, harapannya kita mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan tadi derajat yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Itu ya cukup nggih Bapak Ibu ya. Ya, motivasi tentunya untuk kita semuanya ya. Melihat umatnya Nabi Muhammad itu banyak ya, dan kualitasnya juga banyak dan berkualitas ya. Di antaranya dengan tawakal tadi. Okay. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan kita sama-sama belajar di madrasah ini ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.